Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di renungan pagi singkat kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam kami boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan sedikit firman-Mu sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan kita pada saat ini yaitu taat meski tidak mudah. Terdapat di dalam Yunus 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Jadi kembali lagi kita akan melihat di sini bagaimana satu tokoh Alkitab, ya, di mana tentang Yunus, ya. Ini adalah sebuah nabi, kalau kita melihat bagaimana dari ketaatan kepada Tuhannya sehingga apa? Membawa kepada kebaikan. Di pagi ini kita merenungkan tentang ketaatan dari seorang nabi bernama Yunus. Tuhan memerintah Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, sebuah kota yang besar yang terkenal akan dengan kejahatan dan kekejamnya. Namun respon Yunus tidak seperti yang kita harapkan dari seorang nabi. Ia memilih untuk apa? Ia memilih untuk melarikan diri, menumpang ke kapal yang menuju ke arah Tarsis, arah yang berlawanan dengan tujuan Tuhan. Nah, di sini menjadi pertanyaan, mengapa Yunus lari? Ya. Di sini kenapa? Karena ia tidak setuju dengan rencana Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih dan pengampunan. Dan Yunus tidak ingin bangsa yang jahat itu menerima belas dari apa? Dari kasihan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi motivasi kenapa si Yunus ini dia mau lari dari tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Karena apa? Dia tahu, oh Tuhan ini maha kasih. Biarlah orang yang sana, mereka kan udah jahat. Ngapain lagi harus ada kasih belas kasihan kepada mereka, ya? Ia ingin melihat mereka dihukum, bukan diselamatkan. Nah, sikap Yunus ini mengingatkan kita bahwa kadang ketaatan bukan soal perintah yang sulit saja, tetapi juga soal menundukkan kehendak pribadi kita kepada kehendak Allah. Banyak dari kita mungkin tidak lari secara fisik, tapi kita lari apa? Dari hati kita. Dalam hati kita, oh ya, mungkin kita tetap di sini, tetapi ketika Tuhan menyuruh kita, dalam hati kita menolak, ya, kita lari dari panggilan Tuhan. Menunda panggilan Tuhan, memilih diam saat seharusnya bersaksi, atau menghindari orang yang seharusnya kita ampuni. Namun Tuhan tidak membiarkan Yunus terus lari. Ia mengatur badai, mengatur ikan besar, bahkan memberi Yunus kesempatan kedua. Nah, ini menunjukkan atau ini membuktikan bahwa Tuhan itu sabar, tapi dia juga serius dengan rencananya. Yunus akhirnya taat dan hasilnya luar biasa. Seluruh kota Niniwe bertobat, ya. Tuhan merancangkan ketika Yunus menolak, Tuhan ngasih dia ini. Tuhan sudah mengatur, ada badai di sini, ada ikan di sini. Sehingga apa? Ketika Yunus mau lari, dia melihat, oh, sebenarnya ini adalah panggilan Tuhan. Tapi ketika kita lari, bisa saja terjadi yang kita tidak inginkan. Nah, itu bukan salah dari Tuhan, tapi apa? Salah dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita menolak dari panggilan Tuhan. Sebagai contoh, coba kita pikirkan. Kita merasa Tuhan menggerakkan hati kita meminta maaf kepada seseorang yang dulu kita sakiti, atau sebaliknya mengampuni seseorang yang pernah melukai diri kita. Tapi kita enggan untuk melakukan hal tersebut. Rasanya tidak adil, kita takut diremehkan atau bahkan kita takut ditolak, ya. Kita minta maaf, kita merasa, oh mungkin dia enggak mau maafin kita, atau mungkin sebaliknya. Ketaatan bukan tentang rasa nyaman, tetapi tentang kehendak Tuhan. Mungkin tindakan kecil yang Anda lakukan hari ini bisa menjadi awal pertobatan, pemulihan, atau berkat besar. Seperti Yunus yang akhirnya apa? Dia melihat bangsa Niniwe atau orang-orang yang ada di Niniwe apa? Mereka bertobat. Karena apa? Karena satu langkah yang taat. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita mau menerima panggilan dari Tuhan, saya yakin dan percaya apa? Pasti kita akan melihat hasil yang besar di depan sana. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi orang yang mau taat. Yunus adalah bukti bahwa Tuhan bisa memakai siapapun, bahkan yang semula
indahnya itu menolak, tetapi lebih indah jika kita belajar untuk taat sejak awal. Setiap hari Tuhan memberi kita kesempatan untuk menjadi alatnya di dalam keluarga, di sekolah kita, di lingkungan pekerjaan kita, atau mungkin di lingkungan tetangga kita. Ya, jangan tunda panggilan Tuhan, jangan lari seperti Yunus. Mari kita ambil langkah kecil hari ini di dalam ketaatan. Dan saya yakin dan percaya ketika kita mau mengambil langkah kecil, kita mau taat kepada perintah Tuhan, pasti kita semua akan mendapatkan hasil yang besar di depan nanti. Biarlah dengan firman Tuhan kita pada kali ini, kita tidak ragu lagi untuk menyampaikan atau mau melaksanakan panggilan Tuhan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.